Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya, dan semoga aktivitas serta rezeki yang didapatkan di hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Alhamdulillah hari ini saya sudah berada di Loh Jinawi Farm. Itu untuk banyak belajar seputar perawatan durian, tentunya yang masih dalam fase pertumbuhan atau vegetatif, dan juga belajar dengan pohon yang mungkin sudah mulai memasuki program generatif atau pembuahan. Nah, jadi Loh Jinawi Farm ini ada kebun durian yang beralamat di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kalirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, jadi untuk hari ini temanya melanjutkan program generatif yang beberapa minggu lalu. Kalau yang di part 3-nya atau bagian 3-nya itu pada saat kondisi mulai muncul mata ketam, dan hari ini kita akan membahas seputar pohon durian yang sudah mulai ataupun calon bunganya sudah mulai membesar. Jadi mengingat fase ini kalau menurut saya itu cukup penting, karena tidak sedikit yang mengalami kerontokan, bahkan mungkin tangkai calon bunganya juga ada yang mengering, dan alhamdulillah ini sudah mulai membesar. Nah, nanti perlakuan apa saja yang diberikan untuk di Loh Jinawi Farm ini, dan tentunya apa saja yang harus dihindari. Mudah-mudahan ya, tentunya yang diharapkan adalah kedepannya agar bunga tumbuh dengan baik, sehat, bahkan sampai mekar. Nah, insya Allah ke depan juga kita akan bagikan tahapan-tahapan. Jadi mulai muncul mata ketam, kemudian bunga sudah mulai membesar, dan nantinya setelah polinasi atau setelah mekar nanti seperti apa, insya Allah kita akan bagikan pengalamannya di sini. Ya, tentunya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih juga mengalami pertama kali pohon duriannya berbunga. Nah, alhamdulillah sini sudah ditemani Mas Angga juga. Nah, jadi hari ini Mas, temanya ini kalau menurut saya kayaknya agak cukup penting juga. Jadi untuk kondisi bunga sudah ataupun calon bakal bunga sudah mulai membesar, ini apa yang harus jadi apa saja yang harus diberikan, kemudian nanti juga apa yang harus dihindari tentunya. Yang diberikan itu air. Kalau air gimana? Air pasti jangan berlebih, cukup lah ya, jangan berlebih juga. Pokoknya air itu ya mungkin lembab aja. Orang kadang-kadang aja masih ini, kemarin kan masih sempat ada hujan sekitar berapa, 12 hari yang lalu Mas Awan ya? 12 hari yang lalu masih hujan deras di sini. Ini aja udah ada ciri-ciri seperti ini loh. Tuh. Kan begini. Jadi ya ini kan alam, kita nggak bisa mengendalikan ya. Tapi kalau nggak dijaga kelembapan tanahnya, nanti ada indikasi ya, contohnya seperti ini. Mengering ya. Ini mengering. Tuh. Tapi wajar Mas Yan. Ini wajar, makanya airnya harus dijaga. Pokoknya kelembapannya harus dijaga. Banyak kawan Mas Yan. Ini juga nih. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir lah, begini masih wajar. Kecuali rontoknya massal begitu, itu baru harus dilihat itu kenapa kira-kira gitu kan. Nah, terus kemudian kalau nutrisi Mas, nutrisi yang saya berikan itu kita spray. Kan kemarin udah ditabur pakai yang program sebelumnya kan pakai kalsium. Oh iya, yang ada tambahan pakai borat sedikit itu. Selanjutnya kita spray pakai kalnit bor kalau bisa, kalsium nitrat boron. Itu untuk nitratnya pengaruh nggak? Makanya pinter-pinter kita main, kan kalau dikasih N juga, kalau airnya berlebih kayaknya memicu trubus. Terus biasanya juga kalau
dia pohon ini ketika menggendong bunga yang banyak juga biasanya agak apa ya, susah terubus sebenarnya. Itu teorinya begitu ya. Kalau faktanya alam tuh bukan ranahnya kita lah berbicara alam, soalnya loh yang kita lakukan kan berusaha. Terus perihal nanti berbeda teori dengan teman-teman ya sekiranya yang cocok aja yang dipakai lah. Gitu. Nggak masalah, yang penting ya jadi buah nanti lah, intinya gitu aja. Ya, karena apa yang jadi pengalaman di sini karena seperti itulah ya yang jelas yang kita sampaikan kan MDPL-nya 50-an dengan tanah yang kondisinya seperti ini ya. Terus kondisinya juga mungkin berbeda, SOP-nya berbeda ya, semua dengan teman-teman gitu ya, nggak apa-apa lah, wajar aja. Yang penting kan kita sama-sama berusaha biar gimana caranya ya sukses di dunia perdurenan gitu. Dan ini kalau dari air tadi cukup lah ya, kemudian kalnit, nutrisi kalnit itu pemberiannya sekitar 2 minggu sekali atau 2 minggu sekali mas. Itu ada kemasannya di situ sambil jalan lah mas. Ya kita sambil lihat-lihat yang lain. Nah ini sampelnya nih, tak bawain barusan, lupa soalnya. Oh iya. Ini kan, ini sama-sama. Ini produk CNG ya. Ya itu, dia ada juga dari Merauke juga ada. Terus, oh ini yang kalnit bornya. Nah ini saya beli dari teman dari Mas Bolang Agromalang. Oh Bolang Agromalang. Ya bagus sih kalau kata teman-teman. Tapi kalau lihat kandungannya juga ini kan, ini kalsium nitrat aja. Nah ini ada boronnya itu, harus membantu lah. Nah tanpa bermaksud membandingkan produk apapun, saya lebih cocok yang ada boronnya karena fungsi boronnya itu lebih ya. Boron sama kalsium itu biasanya istilahnya itu kayak Romeo sama Juliet lah, sepaket biasanya kan seperti itu rata-rata. Satu mempertebal dinding sel, satunya buat pemicu aktivitas selnya. Makanya kalau ngasih ini langsung kan nggak perlu nambahin boron lagi. Dan dari beberapa sumber teman-teman ngomong ya memang produknya bagus, nggak ada endorse-endorsan. Kalau nggak ada ini ya pakai ini nggak apa-apa. Yang penting dosisnya maksimal kan 2 gram per liter, sama ini. Jadi untuk aplikasi sama lah. 2 gram per liter. Terus intervalnya kalau saya sekitar setengah bulan sekali. Cukup. Jadi, kalau di sini lah ya. Karena yang 1 minggu sebelumnya itu untuk ini mas, untuk perawatannya yang seperti pada umumnya. Kan ini kan kalsium seperti ini, nggak bisa dicampur dengan yang lain kecuali asam amino, nggak apa-apa. Tapi kalau kita campurkan dengan yang lain, karena dia kan nanti begitu dilarutkan ke air, katanya pH-nya jadi tinggi. Jadi otomatis kayak insek segala macam itu nggak berfungsi dengan baik lah nanti. Jadi intinya tunggal lah ya. Tunggal, ini tunggal. Jadi minggu ini kita spray ini, ya. Nah minggu berikutnya ya perawatan seperti biasa, tapi saya udah nggak pakai pupuk kayak MKP segala macam, udah enggak. Kalau yang udah bunga seperti ini ya kayak yang tadi itu udah stop lah ya. Mak-esnya masuk, mikronya masuk, terus fungi sama insek tetap masuk, biasalah perawatan rutin seperti itu. Itu yang menggunakan pupuk sintetis semprot seperti itu. Organiknya ya saya ya masih masuk tetap kayak ini kan hitam abu sawit juga. Ini bentar lagi, tapi yang ini belum. Kalau ini karena belum keluar semua, jadi ini masih programnya ini masih pengeringan inilah ya. Belum dikasih air kalau yang ini. Ini masih stressing air. Masih stressing air kalau yang bawor satu ini. Nah, ini yang sudah mulai besar seperti halnya tadi duri hitamnya. Ini yang agak tragedi nih, kemarin rumputnya saya pelihara sebagai mulsa, tapi ada mohon maaf saya sampaikan aja lah. Ada orang nyari rumput ngarit lah istilahnya ya. Jadi saya tegur itu kemarin yang sebelah sana udah kena separuh. Ya bukannya nggak boleh, tapi ini memang tujuannya memang dipelihara lah ya. Ini kan nih untuk di daerah sini, daun yang sebelah sini yang kena paparan cahaya matahari yang over panas ya, sebelah sini itu lebih cenderung gosong dibanding yang sebelah sana.
Kalau sebelah sana lebih aman lah ya. Ini suhunya udah 30 sekian loh sekarang Mas. Iya. Bahkan tahun ini kabarnya paling panas lah. Panas banget emang. Kondisinya ya, mudah-mudahan masih tetap sehat lah. Ya, yang organik ya pakai arang batok kelapa itu dimasukin. Nah, ini bawah. Ini kalau saya udah pakai arang batok kelapa sawit. Oh iya, dari babu sawit lah udah campuran itu lemah. Kelapa sawit ada fibernya juga kan kayak itu ya, kalium tinggi lah, mirip-mirip dengan arang batok kelapa dan itu. Oh, ini. Sawah kalau untuk bawornya. Dan alhamdulillah kalau ini enggak paklu, ini alami. Pemupukan perangsang biasa lah yang biasa dipakai teman-teman juga. Kalau bunga kan kita lihat posisinya ya juga ya. Jadi bunga itu perlu di pruning apa enggak? Karena ada beberapa yang tanya seperti sortir itu. lah. Kalau yang saya lakukan itu perlu untuk beberapa kasus, tapi ya contohnya kalau dia tumbuh di cabang yang kecil dan udah nggak memungkinkan cabang itu untuk digantung buah, ya harus tegas kalau menurut saya. Terlebih bawor lah ya. Bawor. Kenapa? Cabang nggak mumpuni untuk menggendong buahnya. Terus kalaupun jadi itu beresiko patah dari pangkal sini. Kalaupun di sini kuat di tali, performa buahnya nanti kurang karena udah di ujung. Ini contohnya begini. Ini kan udah jelas. Ini nggak kuat di apa? Iya, udah paling ujung lah. Nah, ini udah nggak kuat di ujung. Sementara di sini sudah ada. Bahkan udah masih banyak lah ya. Artinya ini kan bunga juga nih. Oh iya. Ya, ini nggak mungkin. Nah, kalau hal begini kita sayang, menurut saya kita bukan sayang, kurang tegas itu. Jadi kalau saya ya memang harus di pruning seperti ini gitu. Istilahnya nggak ideal lah di situ lah ya. Jadi biar fokus ke sini, tapi pilihan orang mungkin nggak sama. Jadi ini di sini lah ya untuk di Lojinawi di Lojinawi Farm seperti ini. Tapi saya juga lihat beberapa sumber dari teman-teman ya hampir sama sih Mas. Kalau untuk tempat-tempat yang artinya di cabang-cabang yang kurang ideal ya memang harus dibuang. Bukan kita nggak sayang istilahnya. Justru karena sayang. Sebenarnya karena sayang. Waktunya penjarangan ya harus penjarangan. Terus ada beberapa yang bunga istilahnya itu bareng sama tunas. Panjang. Itu kalau menurut saya juga harus dibuang lah ya. Mirip-mirip seperti ini nih di atas sini ada tuh Mas. Itu kan tuh. Oh iya. Nah itu. Coba lihat sini. Nah. Oh iya ini. Itu dibuang itu. Kalau saya biasanya kalau yang lebih panjang dari itu kan ada tuh, saya buang juga. Nah ini yang deket nih, hampir seperti ini rata-rata. Benar. Ini kan hampir seperti ini, cuman dia lebih panjang dan daunnya banyak. Jadi istilahnya sebenarnya itu apa ya? Kalau istilahnya trubus tapi nongol bunga. Gitu. Jadi trubusnya bawa bunga. Trubus bawa bunga. Itu sebenarnya kurang ideal lah. Kurang ideal Mas, karena panjang tangkainya memang ini kan kalau idealnya kan rata-rata ya umumnya segini nih. Gitu. Oke. Ini kayaknya jadi 2 gelombang ini di sini karena kemarin stressingnya belum maksimal, udah turun hujan. Jadi beberapa udah muncul, beberapa masih ketahan, masih ada apa? Ya susulan mungkin, tapi yang ini kan berusaha kita pertahankan karena apa? Harapan kami di sini nih bunga-bunga ini yang nanti bakal panen sebelum curah hujan tinggi. Nah, itu benar-benar kita upayakan biar ya hasilnya mudah-mudahan sesuai harapan. Kalau enggak ya rezeki kok. Ini ada yang keren juga nih kayaknya bunga ini. Ya tentunya kalau durian ini yang diharapkan memang kondisi apa ya, ketika panen itu masih belum curah hujannya belum tinggi lah. Belum terlalu tinggi. Jadi biar buah yang didapatkan itu kering dan lebih manis. Nah, ini ciri-ciri nih. Pokoknya kalau udah letai begini ini pasti. Ini
Nah ini kondisi kalau kita bisa jadi memang nutrisi bermasalah, metabolismenya bermasalah, kurang air, Ya. bisa jadi, atau over panas bisa jadi juga. Jadi banyak hal ya. Banyak Jadi hal. kalau ada teman-teman yang mengalami istilahnya bunga mungkin masih sedikit, apalagi baru pertama kali belajar berbunga lah. Ya. Kemudian kering. Nggak apa-apa. Ini kan bunga semua di ujung itu. Buang Ini saja yang sudah dibuang. memasuki musim kedua ini masih ada yang ini yang saya maksud. Ini kan ya tribus. itu. Walaupun ada calon bunga lah ya. Ada calon bunga, tapi tetap kita buang. Dan kebetulan juga di sini ya, jadi Iya, di buang aja. ujung. Ya ini nggak ada sih. Ini kemungkinan nyusul lagi ini berapa periode? Karena ini calon mata ketamnya masih banyak tuh. Iya. Jadi kalau ini belum serempak ya, sudah ada lah sekitar 70%-an sudah muncul. Yang jangan kalau saya ditanya ini sayang apa enggak kalau untuk bagian seperti ini. Oh iya ini. Kalau untuk bagian seperti ini sayang enggak sama sekali. Iya, nah, Ini bawa buang aja. calon bunga tuh. Oh ya. Ini udah bunga tuh. Buang aja enggak apa. Jadi ujung. Nah, jadi kalau salah satu program perawatan yang sudah mulai tangkai bunga sudah mulai besar, salah satunya adalah sortir calon bunga yang di bagian ujung. Enggak apa-apa, jangan khawatir. Wajar. Ya. Wajar. Karena tentunya yang lebih diinginkan adalah yang mendekati batang utama lah ya. Betul. Ini kan kayak kemarin. Ini kalau udah bicara alam tuh ya. Ini kan mata ketam yang harusnya jadi bunga, beberapa jadi terubus. Karena apa? Karena waktu itu ada hujan deras dan mendung dan intensitas panasnya kurang. Tapi kita udah bersyukur karena yang kita targetkan lebih cepat ya udah ada lah. Ini kan kita lebih dulu daripada musim durian yang seharusnya di daerah kita. Tapi karena kondisi sampai saat ini untuk lokal untuk daerah Lampung Tengah belum. Orang kemarin sore aja masih gerimis. Ya, kemarin sore gerimis di sini. Tempat saya terang, cerah. Ya begitulah. Nah jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada beberapa hal ketika sudah mulai besar tentunya untuk bakal bunganya, mulai kecukupan air. Nah jadi ini untuk ini Mas, untuk yang harus dihindari apa ini? Penyiraman berlebih. Oh ya, Berlebih ya, bukan berarti nggak disiram loh. Nah terus gini, ini kayak gini nih. Jadi coba Mas, ini kan udah ada bunga nih. Ya. Ini ada bunga, ini ada mata ketam, tapi ragu-ragu beberapa terubus. Gitu. Belum Ini lah. tunas jadinya nih, karena kena hujan kemarin. Jadi artinya begini ya. Pokoknya kembali lagi, pekebun harus punya SOP masing-masing di kebunnya sendiri. Karena si pekebunnya ini ya lebih paham lah ya kondisi karena apa kondisinya, kondisi pohonnya, kondisi lahannya, MDPL-nya dan semuanya. Kalau kita sharing kan sifatnya untuk ya berbagi pengalaman, berbagi kegagalan. Kenapa kegagalan juga dibagi biar nggak diulangi sama teman-teman gitu loh. Kayak tahun lalu saya misalnya nyiramnya terlalu over, jadinya pohon mudah terubus gitu. Jadi ketika terubus nanti pas proses bunga pecah jadi putik ya, jadi putik pentil buah, itu ada resiko rontok yang luar biasa. Walaupun ada juga yang jadi, kan tugas kita meminimalisir aja. Nah jadi salah satunya adalah air yang berlebih. Ya kalau kayak gini nih, kemarin juga masih saya siram, setelah berapa hari nggak saya siram nih masih ada tanahnya retak-retak. Masih ada. Ini yang bekas saya siram kemarin. Ya kondisional lah intinya seperti itu. Teman-teman yang bisa memutuskan sendiri. Untuk bagian-bagian tertentu kita sharing ya, mudah-mudahan ada pengerucutan antara Lojinawi dengan punya teman-teman. Gitu. Jadi hanya kalau yang lain nggak ada lagi selain air yang berlebih. Ya perawatannya kayak gitu tadi aja. Intinya seperti itu. Kalau beberapa ada yang pakai fungisidanya triazol, intinya kayak Amistar Top, Rolling Score, Rolling lagi sama Avil yang bahannya Proviconazole. Ini tiga ini di rolling.
katanya bisa menghambat Tunas. tunas. Iya. Faktanya saya pakai. Beberapa memang tunasnya agak lambat, tapi beberapa juga Tetap. terus. Itu contohnya yang di Ya. belakang kita. Ini tetap terus. Nah, ini duri hitam. Padahal dari awal sudah Loh, ini udah pertama malah duluan lah ya. Malah sekarang calon bunganya malah yang tertinggal akhirnya. Terobosnya kayak terobos vegetatif. Ya. Benar. Nah, iya. Begitulah berkebun durian ya. Kan lumayan. Nih. Kan hampir secara keseluruhan hampir Untuk ukuran pohon berbunga dia udah lebar, ini daun mudanya seperti ini. Bunganya ada. Ya, Mata tetap ketomnya ada. ada, tapi lambat. Oh. Ya ada juga yang beberapa walaupun trubus itu bunganya keluar banyak juga ada. Cuman yang sering ya seperti ini. Ini karena trubus massal loh, nggak pakai sebelah sini semua keluar trubus. Jadi Hampir secara keseluruhan. hampir semua. Ya ini kayak gini kan ketunda nih. Ada ya calon calon bunga lah ya. Ya insya Allah bunga sih mas. Ini udah beberapa nongol. Ini yang sudah mulai besar. Sebelah sana juga. Cuman kan repot nanti kalau bunganya sedikit begini mau diberi kalsium ditahan. Kalau belum waktunya dikasih kalsium, tapi yang lain belum nongol gimana? Ya Begitulah. begitulah rezeki pokoknya. Ya. Udah. Yang jelas kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Nah, jadi itu tadi perihal untuk perawatan bunga ataupun calon bakal bunga di Loh Jinawi Farm ini. Nah, jadi tentunya buat teman-teman yang masih baru pohon duriannya baru memulai belajar berbunga. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau sudah mulai cukup besar seperti di Loh Jinawi Farm ini, yaitu kecukupan air, kemudian nutrisi yang diberikan, dan selanjutnya juga insek fungi sudah masuk seperti halnya biasa. Dan tentunya yang perlu dihindari adalah air berlebih, dan selebihnya teman-teman ataupun ownernya itu yang lebih tahu dengan kondisi kebunnya masing-masing. Nah, insya Allah ke depan kita akan berbagi seputar perawatan durian. Nah, jadi insya Allah ke depan kita akan runutkan lagi per bagian-bagian apa saja untuk yang sudah memasuki program kreatif, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.